Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarni Nur Fuadi, NIM 11920600118 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan mengenai alat indera. Alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Ada 5 macam alat indera pada tubuh manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba dan perasa, indera pembau, dan indera pengecap. Pada indera penglihatan, mata memiliki reseptor pekat cahaya yang disebut fotoreseptor. Sistem lensa pada mata digunakan untuk memusatkan cahaya pada reseptor dan sistem saraf untuk memusatkan impuls dari reseptor ke otak. Pada indera pembau atau pencium terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Indera ini mampu menerima rangsangan zat yang berbentuk gas atau oflaksi. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yakni untuk mengetahui bintik buta dan menentukan kepekaan terhadap rasa. Pada kegiatan 1 ada kertas HVS, gunting, penggaris, pensil atau pulpen. Pada kegiatan 2 ada apel, jahe, pisau, talanan, dan tusuk gigi. Pertama-tama, ukur kertas menjadi bagian yang lebih kecil, yakni 3 x 14 cm. Kertas yang sudah diukur kemudian dibuat tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda plus dan titik sejauh 10 cm. Setelah itu, peganglah kertas dengan tangan sejauh 50 cm di depan mata. Saat mata kanan ditutup, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tanpa kembali. Lalu, ukurlah dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tanpa kembali. Percobaan ini diulangi sebanyak 3 kali. Dan begitupun pada mata kiri yang ditutup, maka ulangi prosedur ini sebanyak 3 kali. Bintik buta merupakan tempat percabangan serat saraf dan pembuluh darah ke retina, tidak mengandung sel batang ataupun kerucut. Setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu lain. Jika dilihat dari hasil pengamatan, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara bintik buta mata kanan dan mata kiri. Hal ini karena pembiasan cahaya dari suatu benda akan membentuk bayangan benda jika cahaya tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina, yang mana mengenai sel-sel batang dan kerucut, yang meneruskannya ke saraf optik, dan saraf optik meneruskannya ke otak sehingga terjadi kesan seperti melihat. Tanda positif pada pengamatan digunakan untuk mengetahui jarak bintik buta pada mata kanan dan mata kiri. Karena tanda positif dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda positif tidak akan terlihat. Saat tanda kembali, ini dikarenakan retina menangkap cahaya sehingga tanda akan tampak jelas dan terlihat. Tidak ada hubungan antara bintik buta dan buta warna, karena buta warna adalah bagian retina yang mengandung pembuluh darah dan saraf, sedangkan buta warna merupakan suatu kelainan karena sel pigmen tersebut mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Hal ini terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya yang disebut rodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap, sehingga penglihatan mata menjadi berkurang. Hal ini ada hubungannya juga dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat. Mata melakukan akomodasi karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya.
Adapun akomodasi ini merupakan kecembungan lensa mata yang dapat berubah yang mana membuat pandangan menjadi fokus. Kacamata yang dipakai berlensa rangkap. Lensa cembung digunakan untuk melihat benda dekat dan lensa cekung digunakan untuk melihat benda jauh, sehingga bayangan dapat jatuh tepat di retina. Potong apel dan jahe menjadi ukuran yang lebih kecil. Tutup mata dan hidung dan gunakan tusuk gigi untuk memasukkan apel ke dalam mulut, lalu kunyah pelan-pelan. Dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Lalu selanjutnya hidung tidak dijepit dan gunakan tusuk gigi untuk memasukkan apel ke dalam mulut, lalu kunyah pelan-pelan. Begitupun saat melakukan percobaan pada jahe. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, terdapat hubungan antara hidung dan mulut, karena saat indera pembau merangsang bau dari suatu makanan, maka akan mencapai ke rongga hidung yang selanjutnya akan diterima oleh reseptor. Alat indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Pada indera penglihatan, titik buta tiap individu berbeda-beda, dan pada indera pembau, terdapat keterkaitan antara organ hidung dan mulut yang saling bekerja sama dalam menyampaikan informasi ke pusat otak mengenai rasa dan bau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.